Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jadi saya mau membahas BMS Dali cut off atas dan bawah. Kenapa saya milih yang Dali? Karena ini salah satu BMS yang sudah worth it, recommended, pokoknya apalah itu yang baik-baik ya guys. Dan ini saya juga punya BMS yang bukan Dali, yang BMS tidak ada mereknya ya guys. Dan yang jelas ini kemarin sudah saya coba untuk cut off-nya kurang lebih sama. Cut off atasnya di 15-an volt. Loh kok tinggi banget, kok nggak 14,4, 14,6. Ya memang seperti itu ya mas guys. Jadi dilihat aja di datasheet langsung. Dan ini saya sedang melakukan pengujian kapasitas menggunakan beban lampu ini. Oke, sekarang saya akan lanjutkan pada pembahasan ini. Nah, sekarang yang perlu kita lihat adalah di sini ya Mas guys. Nah, ini. Nih, ini. Ini saya download dulu, download gambar. Oke, download. Nah, kita buka ya guys. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Nah, di sini kita harus melihat yang pertama untuk overcharge, detect voltage. Nah, ini ada untuk LiVo4, ada juga untuk Li-ion, ada juga untuk LTO. Kita coba analisa di LiVo4 ya guys. LiVo4-nya ini ada di 3,75 volt plus minus toleransi. Belakang angka 0,05 ini adalah toleransi, bisa di atasnya atau bisa di bawahnya. Nah, selanjutnya kalau di Li-ion ini ada di 4,25 volt. Nah, kurang lebih segini ya, guys. Nah, per sel ya, ini per sel. Ada toleransinya. Nah, selanjutnya bagaimana hitung-hitungannya? Yang mau saya hitung adalah untuk penggunaan LiVo4 aja. Nah, saya ambil ke kalkulator dulu. Kalkulatornya mana? Nah, ini tadi sudah sempat saya otak-atik. Jadi, yang pertama itu adalah 3,75 volt. Nah, ini nominal yang sesuai. Kalau kita kalikan 4S, maka ketemu 15 volt cut off. Dan itu wajar guys, itu dari BMS Dali. Kalau mau protes, bisa langsung ke Dalinya ya guys. Nah, jadi seperti itu. Kalau nggak ditanggepi ya bikin aja BMS sendiri. Seperti itu aja. Nah, sekarang kita analisa karena ada toleransi 0,05. Kita toleransinya yang paling atas dulu. Berarti tambahkan 0,05 maka jawabannya jadi 3,8 volt. Kita kalikan dengan 4S. Cut off tertingginya yaitu 15,2 volt ya guys. Nah, seperti ini. Kalau BMS Dali sekalipun cut off-nya di sini maka dia memang sudah aman gitu ya guys. Seperti itu. Selanjutnya, kita harus membandingkan analisa, tapi diingat-ingat dulu angka 15,2-nya ya. Nah, di sini di bawah overcharge detect voltage itu ada overcharge release voltage. Nah, diurutkan ya sini. Ini untuk apa toh? Nah, ini lebih di bawahnya. Ini berfungsi sebagai untuk nanti setelah saya hitung. Dan kalau di Li-ion ada 4,15 volt plus minus toleransinya ya sama kayak gini ya, ini. Nih. Nah, sekarang kita kalikan dulu 3,55 kalikan 4S ya, guys. Ini diingat-ingat dulu, 15,2 maksimalnya. Nah, sekarang 3,55. Oke. Kita kalikan 4S, ketemu 14,2. Nah, tadi kan ada toleransi 0,05 bisa plus bisa minus. Karena ini yang bawah, saya turunkan yang paling rendah aja. Jadi dikurangi jadi 3,5 aja kali 4S. Ketemunya berapa? 14 volt. Jadi ada ring antara 14 volt sampai 15,2 volt di BMS Dali itu ya guys. Fungsinya untuk apa?
untuk kita menyeting mode float. Mode float yang ada di SCC seperti ini ya guys. Mau disetting di 14,2, 14,5, 14,3, 14,4. Yang penting BMS-nya jangan sampai cut off apabila dari sini sudah ngecas gitu ya. Karena kalau sampai BMS-nya cut off, sama aja SCC-nya nggak pakai baterai. Rasanya seperti itu ya guys. Jadi biarkan yang cut off itu dari SCC aja. Gitu ya guys. Misal BMS Dali kalian itu cut off-nya setelah diuji coba di 15 volt. Maka biarkan untuk cut off atau mode float-nya di bawah 15 volt. Untuk SCC-nya setting di bawahnya. Misal kayak di 14,6, 14,7, 14, berapa ya? 4, terserah kalian. Pokoknya ranknya di angka yang sudah saya sampaikan tadi, 14 volt sampai dengan 15,2. Masih belum percaya? Nanti silahkan download sendiri ya guys, yang di itu tadi ya. Nah ini downloadnya di mana ya? Nah ini, nih ya, di situ. Nah ini yang terakhir. Yang terakhir adalah over discharge protection. Nah, over discharge. Jadi pengurasan terendah ya, guys. Nah, pengurasan terendah itu ada di angka 2,2 volt plus minus 0,05 volt. Ya. Yang paling rendahnya berarti 2,15. 2,15 kalikan 4S. Paling rendahnya ini untuk Dali. Nah, kalau yang ini kemarin datasheetnya dari penjual itu 2,1 ya guys, 2,1. Nah, nanti ada pertanyaan seperti ini. Mas guys, kok punya saya BMS-nya itu udah cut off di 2,5 volt atau 2,7 udah cut off, kenapa? Itu alasannya karena beban yang dipasang di baterai itu besar. Jadi saat voltase baterai menyentuh perselnya 2,5, baterainya udah nggak kuat duluan, maka sudah lemes gitu, maka akan cut off lebih awal dan itu wajar. Nah kalau mau uji cut off-nya itu benar-benar real, maksudnya sampai yang paling bawah cut off-nya BMS, bebannya yang kecil 3 watt, 5 watt gitu aja guys ya. Jadi nanti ketahuan cut off-nya di angka ini, bukan di angka lebih tinggi lagi gitu. Oke, yang terakhir adalah tegangan cas. Ini charge. Ya, ini tegangan cas untuk LiFePO4 itu perselnya 3,65. Tunggu dulu ya guys. Ini adalah tegangan cas terendah. Kalau nggak percaya kita buktikan. Untuk Li-ion itu baterai count 4,2 volt. Ini adalah tegangan cas terendah. Kenapa gitu? Nah, kita kalikan dulu. Karena saya punya contoh untuk membuktikannya Li-ion, maka 4,2 kali 3 adalah 12,6. Kalau kita pakai tegangan cas 12,6, maka pengisiannya akan loyo, lemes, lama penuhnya. Nah, sekarang saya buktikan langsung. Ini saya punya charger dari pabrik ya guys. Nih, ini buatan pabrik. Buat Li-ion 3S. Apakah 12,6 tegangan casnya? Oke, kita langsung aja nih ya guys ya. Nih, saya nyalakan dulu multinya. Mana yang hitam? Oke, nih. Berapa tegangannya? 13,42 ya guys. Tegangan cas itu harus lebih tinggi daripada nominal baterai penuh gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi, kalau untuk LiFePO4 kita bisa kalikan dulu. Kita bisa kalikan dulu. Tadi kan ada perselnya, itu kan ada 3,65. Komanya mana? 0,65. Kita kalikan 4. Tegangan cas LiFePO4 kalau pakai 14,6 lambat, guys. Saya contohkan nih guys ya, dari salah satu seller yang udah paham, udah mainan baterai dengan dia menulis spek di sini.
itu dia pasti ngerti guys ya. Jadi seperti ini 4S ya BMS-nya ya, nggak bisa diperbesar sih soalnya. Ini charging voltage 14,8 sampai 16 volt. Kenapa malah dia nggak pakai 14,6 seperti datasheet? Ya karena kalau pakai 14,6 lambat guys. Makanya menyarankan 14,8 sampai dengan 16 volt. Seperti itu untuk tegangan casnya. Kalau masih ragu, jadi gini guys, ini kan ada SCC. SCC kan bisa dirubah tegangan casnya, tegangan floatnya. Ya. Maka dari pabrik pun sudah membebaskan kita untuk mengatur range tegangan cas sampai tertinggi misal 17 volt aja gitu. Sudah punya batasan dari pabrik yang artinya ini brand ePaver yang artinya sudah memberikan range yang aman untuk baterai kita. Jadi kalau kita naikkan tegangan cas menjadi sekitar 15, misal ini 15 volt atau 15,5 ya aman. Apalagi arusnya kecil. Misal kita pakai sekitar 20 volt, tapi arusnya cuma 1 ampere, baterainya 100 Ah. Kira-kira penuh cepet apa enggak? Ya tetap lama, penuhnya lama guys. Nggak akan bisa overcharger, over voltage juga nggak bisa. Karena kalau dikasih voltase 20 volt tetap akan drop chargernya, ngikutin tegangan baterai. Dan nggak akan bisa over ampere karena chargernya cuma 1 ampere. Nah, jadi seperti itu guys. Tapi alangkah bijaknya menggunakan range voltage yang ditentukan dari seller yang udah paham seperti ini ya guys. 14,8 sampai dengan 16 volt. Jadi seperti itu aja untuk pembahasan kali ini. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.